cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, assalamualaikum Pak. Halo. Halo. Perkenalkan saya Mukti, boleh minta tepuk tangannya? Wah, terima kasih yang tepuk tangan. Semoga saya doakan pulang dari sini langsung menjadi PNS ya, bapak-bapak ibu ya. Amin, amin. Pegawai negeri Suriname, amin ya Allah. Jadi saya ini orang Jogja Pak, orang Jogja dan sekarang lagi bisa dibilang for good lah di Jakarta Pak. Lagi for good di Jakarta, terus ya ada beberapa hal yang saya kangenin dari Jogja di bulan puasa. Salah satunya adalah momen berbuka Pak. Kalau di Jogja itu ketika buka puasa itu pasti ditandai dengan suara sirine, dan sirine itu emang sirine dari zaman Belanda. Jadi sebelum azan gitu ada suara bareng-bareng. Yang kanan. Mas yang di sana. Yang sini. Bareng-bareng. Oke, terima kasih. Nah itu. Bunyi sirinenya seperti itu. Untuk anak-anak muda seperti kita, bunyi seperti itu tidak masalah karena itu cuma penanda ya. Yang jadi masalah adalah kita di rumah mempunyai eyang-eyang yang sudah tua, yang notabene-nya mengalami zaman Belanda dan zaman Jepang. Ada tuh ketika bunyi gitu, eyang saya langsung, oh Belanda, 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 Belanda. Karena memang sejauh itu yang saya lari. Itu. Terus juga puasa ini alhamdulillah berat badan saya sudah turun. Saya sebelum puasa itu size itu 6XL. 6XL saya. Gede banget pokoknya kalau beli baju tuh ukurannya seberapa Mas? Ya segunung Merapi saya gitu. Gede. Sekarang sudah mulai kurus, bisa dilihat ya. Oke. Itu dan ketika momen lebaran juga momen yang saya rindukan di Jogja karena momen lebaran itu momen kumpul-kumpul keluarga dan saya adalah satu-satunya orang di kampung saya yang nggak bisa mudik. Kenapa nggak bisa mudik? Orang tua asli Jogja, eyang asli Jogja, om Jogja, tante Jogja, ponakan Jogja, sepupu Jogja, Jogja, semua Jogja. Jadi saya tuh kalau lebaran itu sholat id jam 7, selesai pengajian jam 8, jam 9 kumpul keluarga, jam 10 makan bakso, jam 11 makan nastar, jam 12 udah kayak orang di dalam lift Mas. Saling diem aja bingung kayak pade gitu terus pokoknya sampai lucu lah gitu. Dan juga saya mempunyai kenangan indah ketika habis lebaran karena untuk pertama kalinya saya bisa naik pesawat bisnis kelas teman-teman. Alhamdulillah bisnis kelas. Sebenarnya naik bisnis kelas ini gampang dan mudah lah prosesnya kalau punya duit. Yang susah apa? Yang susah adalah meyakinkan orang-orang dalam pesawat kalau kita naik bisnis kelas. Jadi kalau naik bisnis kelas itu kita kan ada di depan kan, otomatis orang yang ekonomi itu masuk. Yang jadi beban adalah mereka ngeliatin kita kayak nggak percaya gitu, apalagi orang kayak saya gitu. Saya udah duduk di bisnis kelas, udah gitu. Orang-orang pada lewat gitu kayak, bisnis kelas beneran tuh ini? Satu. Mbak ini nggak salah pesawat orangnya Pak. Ketiga gitu. Gak ngomong. Yang keempat. Yang kelima. Oke. Masih gak komentarin. Yang ketujuh. Tawanya belum terlalu. Yang kedelapan. Kok bisa nih kamu naik bisnis kelas? Yang kesembilan. Mas. Udah lumayan dari awal tadi. Mas, kok
bisa kamu naik bisnis kelas? Ini penonton belum ketawa loh mas. Nah, ini udah seperti itu ceritanya. Bulan puasa mah yang penting menghibur ya mas ya. Insya Allah jadi pahala gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.